Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum dan Perundangan bagian Kesehatan Reproduksi. PPT kami berjudul Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Anggota kami ada 4 orang dengan saya sendiri, Ibrahim 240002912, dan rekan-rekan saya. Saya Sabrina Nizulufa dengan NIM 24000290006. Saya Nazmi Mokhtar Alhamid dengan NIM 24000290034. Dengan saya sendiri, Priska April Lestari dengan NIM 240029036. Saksikan presentasi kami ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke deskripsi kasus. Kasus kekerasan seksual di Fakultas Farmasi UGM merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan nilai etika akademik. Peristiwa ini melibatkan relasi kuasa antara dosen yang memiliki jabatan strategis sebagai ketua CCRC dengan mahasiswa sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan. Kasus terungkap setelah korban melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan fakultas pada Juli 2024. Menindaklanjuti laporan tersebut, pimpinan fakultas segera berkoordinasi dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS UGM untuk memastikan keselamatan korban dan menjamin proses penanganan berjalan sesuai prosedur. Serta PPKS juga melakukan pendampingan korban, memeriksa saksi, pemeriksaan terlapor, serta mengumpulkan bukti secara sistematis sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya kekerasan berulang dan menjaga ruang aman di kampus. Terlapor dibebaskan dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi dan dicopot dari jabatan struktural sebelum proses pemeriksaan selesai. Hasil pemeriksaan membuktikan bahwa terlapor melakukan tindakan kekerasan seksual dan pelanggaran kode etik dosen sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian tetap pada Januari 2025. Jadi teman-teman, ada beberapa regulasi yang berlaku pada kasus yang tadi dibawakan, yaitu di Farmasi Universitas Gadjah Mada. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan juga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga ada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dan juga ada Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023. Dan juga di sini ada Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021. Nah, yang di Perda ini teman-teman, jadi di sini di Perda ini dijelaskan bahwasannya peran institusi pendidikan, yaitu memperkuat wilayah DIY dalam perlindungan perempuan dan juga anak dari kekerasan, termasuk pendampingan korban tadi. Misalkan ada korban dari tindakan kekerasan seksual, maka itu peran institusi pendidikan. Di situ dia memiliki peran memperkuat dan juga menyediakan pendampingan korban tadi. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke implementasi kebijakan. Poin pertama itu ada pembentukan Satgas PPKS, Komite Pemeriksaan. Yang kedua ada perlindungan identitas dan pendampingan korban. Lalu poin ketiga ada pembebasan sementara pelaku dari jabatan Tridharma. Dan yang terakhir ada pencegahan kekerasan berulang di lingkungan kampus. Selanjutnya kita masuk ke poin penegakan hukum yang diterapkan pada kasus ini. Poin pertama itu adalah kesehatan reproduksi dapat dilakukan melalui sanksi administratif dan etika institusi tanpa harus langsung melalui proses pidana. Lalu poin kedua, ada dalam kasus UGM ini kewenangan kampus digunakan untuk mencopot jabatan dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap sebagai bentuk law enforcement institution. Lalu yang ketiga itu adalah tindakan tersebut itu mencerminkan law enforcement dalam konteks pendidikan tinggi melalui kewenangan universitas, dan apabila sanksi tidak dipatuhi, penanganan dapat diseleksikan ke aparat penegak hukum sesuai UU TPKS untuk menjamin perlindungan korban. Selanjutnya ada dampak, yaitu yang pertama, korban memperoleh pendampingan psikologis, perlindungan dan jaminan keberlanjutan studi yang aman. Yang kedua, kasus menjadi pembelajaran institusi untuk memperkuat pencegahan dan meningkatkan kesadaran aktivitas
akademika. Yang ketiga ada penjatuhan sanksi tegas memperkuat kepercayaan sivitas akademika terhadap sistem PPKS. Yang keempat ada dampak jangka panjang adalah terciptanya lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Selanjutnya ada analisis teori hukum kesehatan masyarakat menurut Lauren Augustin. Hukum kesehatan masyarakat berfungsi melindungi populasi, khususnya kelompok rentan melalui kebijakan yang bersifat preventif, proaktif, dan kuratif. Di dalam kasus UGM, mahasiswa diposisikan sebagai kelompok rentan akibat relasi kuasa yang timpang, pembentukan Satgas PPKS pendampingan korban, dan pencopotan jabatan pelaku merupakan intervensi struktural untuk mencegah bahaya lanjutan. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep harm prevention dan strict risiko reduction dalam teori gosip. Nah teman-teman, apabila kita melihat studi kasus tadi dalam perspektif Islam, maka dia melanggar kaidah la darara wa la dirar. Jadi dalam Islam tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dan juga ada kaidah maslahah, yaitu tadi contoh penerapannya. Pelaku itu diputus dari jabatannya, itu salah satu penerapan kaidah maslahah. Dan juga ada saddud dziraah, yaitu kampus kan dia mengeluarkan pelaku, berarti dia memutus kejahatan yang berulang. Itu dia. Dan makanya itu penanganan kasus UGM ini sejalan dengan nilai hukum, nilai kesehatan masyarakat, dan juga prinsip keadilan dan juga Islam. Selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan. Poin pertama yaitu adanya pendidikan anti kekerasan seksual dan etika relasi kuasa dalam kurikulum mahasiswa serta adanya pelatihan dosen. Yang kedua yaitu penguatan sistem pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan korban. Yang keempat yaitu pendampingan korban secara berkelanjutan dengan pendekatan trauma informed care. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi berkala kinerja Satgas PPKS serta pembuatan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Sekian presentasi kami dari kelompok 3, semoga bermanfaat.